Baik, perkenalkan nama saya Monika Kuswandi dengan NIM 2109035000008 dari Prodi Manajemen kelas A. Di sini saya akan membawakan salah satu materi untuk memenuhi UAS atau Final Test Manajemen Keuangan. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu manajemen kas. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Kas ini merupakan aktiva yang tidak dapat menghasilkan laba, dalam arti tidak bisa untuk mendapatkan laba secara langsung dalam operasi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha pengelolaan atau manajemen kas yang efektif dan efisien sehingga pemanfaatan kas tersebut dapat optimal. Kas yang dibutuhkan perusahaan, baik digunakan untuk operasi perusahaan sehari-hari atau dalam bentuk modal kerja, maupun untuk pembelian aktiva tetap, memiliki sifat kontinu dan tidak kontinu. Kebutuhan kas yang terus-menerus atau kontinu, seperti untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu, membayar upah dan gaji, membeli suplai kantor habis pakai, dan lain sebagainya. Kebutuhan kas yang tidak kontinu atau tidak rutin, seperti kebutuhan kas untuk pembelian aktiva tetap, pembayaran angsuran hutang, pembayaran dividen, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Kebutuhan kas pembayaran tersebut di atas merupakan aliran kas keluar atau cash outflow atau termasuk dalam pembelanjaan aktif. Adapun juga aliran kas masuk atau cash inflow atau termasuk dalam pembelanjaan pasif merupakan aliran sumber-sumber dari mana kas yang diperoleh. Pada dasarnya, perusahaan akan membutuhkan atau menyimpan uang kas dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama, kebutuhan kas untuk transaksi, yang dimana di sini dimaksudkan kebutuhan kas untuk transaksi ini diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha perusahaan. Yang kedua, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, yang dimana maksudnya untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan. Yang terakhir, kebutuhan kas untuk berspekulasi, yang dimana dimaksudkan agar perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan apabila ada barang yang dapat dibeli secara lebih murah. Berikutnya, persediaan kas minimal. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Likuiditas perusahaan secara umum dapat dilihat dari sejumlah aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar jumlah kas yang tersedia di perusahaan, maka makin tinggi pula likuiditasnya. Namun, persediaan kas yang terlalu besar yang berarti likuiditasnya tinggi bukan berarti perusahaan baik. Adanya kas yang terlalu besar berakibat pemanfaatan kas tersebut kurang efisien karena kas tersebut menganggur dan tidak dapat menghasilkan sebuah keuntungan. Ketersediaan kas dalam perusahaan merupakan hal yang mutlak. Setiap saat, perusahaan harus memiliki persediaan kas minimal yang harus ada, atau sering disebut persediaan besi atau safety cash. Persediaan minimal kas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persediaan minimal pada persediaan barang. Persediaan kas minimal ini bertujuan agar menjaga kelangsungan operasi perusahaan tetap terjamin dan dapat memenuhi kewajiban finansial perusahaan apabila sewaktu-waktu harus dibayar. Kewajiban finansial ini dapat berupa hutang lancar maupun biaya-biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel yang harus segera dibayar untuk kelangsungan operasi perusahaan. Berikutnya, model manajemen kas. Model manajemen kas yang terkenal adalah model yang dikemukakan oleh William Baumol atau Weston dan Wringham 1998. Pertama-tama, Baumol mencatat bahwa saldo kas yang ada dalam perusahaan diperlakukan sama dengan persediaan barang. Model Economic Order Quantity atau EOQ yang digunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis.
Konsep EOQ ini juga berlaku dalam perhitungan persediaan kas yang paling ekonomis atau saldo kas yang ditargetkan. Model Baumol ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola yang konstan, baik kebutuhan kas, aliran kas, maupun aliran kas keluarnya. Dapat dilihat pada slide di sini, ini merupakan salah satu gambaran saldo kas menurut model Baumol. Dan Baumol tersebut memberikan formula untuk menentukan jumlah kas yang optimal dengan konsep EOQ yang Anda dapat lihat pada slide berikut ini. Model Baumol jelas terlalu sederhana, terutama dengan asumsi mengenai aliran kas masuk dan keluar yang dianggap konstan dan diperkirakan dengan tepat tanpa mengindahkan adanya situasi musiman atau fluktuasi ekonomi. Untuk mengatasi perubahan aliran kas masuk dan kas keluar yang tidak konstan, dapat dilakukan dengan model Miller dan Orr atau Husnan dan Pujiastuti 1994. Model Miller dan Orr merupakan model penentuan persediaan apabila kas masuk dan kas keluar tidak konstan. Konsep Miller dan Orr ini mengatakan bahwa perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Apabila saldo kas telah mencapai batas atas, maka perusahaan hendaknya merubah sebagian kas tersebut ke dalam bentuk surat berharga agar saldo kas kembali pada jumlah yang ideal. Sebaliknya begitu, apabila jumlah saldo kas mencapai batas minimal atau batas bawah, maka perusahaan dapat merubah sekuritas yang ada menjadi kas sehingga mencapai jumlah saldo kas yang ideal. Dapat dilihat pada slide berikut ini ada merupakan rumus model Miller dan Orr yang menunjukkan atau menentukan jumlah saldo kas yang optimal. Dan ini dapat dilihat pada slide ini merupakan batas-batas pengawasan kas model Miller dan Orr. Yang berikutnya, anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget merupakan schedule yang menjanjikan perkiraan aliran kas masuk dan keluar suatu perusahaan selama periode waktu tertentu yang akan datang. Periode penyusunan anggaran kas ini dapat disusun untuk waktu tahunan, triwulan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Anggaran kas untuk jangka waktu yang lebih panjang digunakan untuk perencanaan yang bersifat umum dan menyeluruh, sedangkan anggaran dalam jangka waktu yang pendek biasanya untuk pengendalian kas yang lebih real dan spesifik. Penyusunan anggaran kas bagi perusahaan merupakan kegiatan yang penting untuk kelangsungan perusahaan. Fokus anggaran kas meliputi dua bagian, yaitu penerimaan kas yang direncanakan dan pengeluaran kas yang direncanakan. Merencanakan aliran uang kas masuk dan aliran kas keluar akan memberikan saldo posisi awal dan saldo akhir kas yang direncanakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Perencanaan aliran uang kas masuk dan keluar akan menunjukkan yang pertama, kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi atau kebutuhan terhadap perencanaan investasi atas kelebihan uang pada penggunaan yang mendatangkan keuntungan. Anggaran kas secara langsung berhubungan dengan rencana lainnya, seperti anggaran penjualan, anggaran piutang, anggaran biaya-biaya, dan anggaran pengeluaran modal. Tujuan adanya anggaran kas ini diantaranya yaitu yang pertama, membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan, baik periode bulanan maupun tahunan. Yang kedua, mengetahui adanya kelebihan dan kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu. Yang ketiga, merencanakan besarnya kas untuk menutup kekurangan atau defisit yang terjadi. Yang keempat, menentukan besarnya kas untuk pembayaran-pembayaran dan kelebihan kas yang dapat digunakan untuk melakukan investasi. Yang terakhir,
Mengetahui waktu kapan suatu pinjaman atau kewajiban lainnya harus dibayar. Berikutnya penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas akan memberikan gambaran kepada kita tentang sumber-sumber penerimaan kas, pos-pos pengeluaran, saat terjadinya kelebihan atau kekurangan kas, dan saat pembayaran-pembayaran pinjaman dan atau bunga pinjamannya. Untuk menyusun anggaran kas ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran dari operasi perusahaan atau transaksi operasi. Rencana Rencana penerimaan berasal dari penjualan penjualan tinggi, penerimaan piutang jika penjualan dilakukan secara kredit, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya yang kemungkinan diperoleh perusahaan. Sedangkan rencana pengeluaran meliputi pembelian tunai, pembelian utang, pembayaran gaji, pembayaran bunga, dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Dengan rencana, penerimaan dan pengeluaran ini dapat diketahui pula adanya defisit atau surplus yang terjadi. Yang kedua, menyusun rencana transaksi finansial, yaitu transaksi yang berhubungan dengan rencana kebutuhan dana yang diperoleh dari pinjaman untuk menutup defisit yang terjadi, beserta rencana pembayaran-pembayaran pinjaman tersebut beserta bunganya. Yang terakhir, yaitu menyusun anggaran kas final, yaitu meliputi transaksi operasional dan transaksi finansial. Di sini terlihat anggaran kas secara keseluruhan dari rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Sekian materi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.